Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menuntut ilmu di pagi yang berbahagia ini. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai kepada bab tentang babun man sabbad dahra faqad azallah. Bab barang siapa yang menghina atau mencela waktu, maka sungguh dia telah mengganggu Allah. Bab ini dimasukkan di dalam bab tauhid oleh muallif rahimahullah karena mencela waktu di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena orang yang mencela waktu, seandainya dia meyakini bahwasanya yang mengakibatkan atau yang melakukan keburukan itu adalah waktu, maka hal tersebut menjadikan dia musyrik, karena dia memberikan tandingan seakan-akan dia meyakini bahwasanya keburukan ini terjadi bukan Allah yang melakukan, melainkan waktu itu sendiri. Maka muallif rahimahullah memberikan perhatian yang sangat detail terhadap permasalahan syirik agar kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang menodai tauhid. Dan dari bab-bab sebelumnya, muallif rahimahullah sedang membahas tentang syirik secara lafaz, yang dikira oleh manusia itu bukan perbuatan syirik, meskipun dia tidak meniatkan, tetapi setidaknya dia jatuh kepada syirik kecil. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, di antara contoh syirik kecil adalah mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Engkau ya Allah dan atas kehendak engkau manusia. Ini
merupakan syirik kecil secara lafaz. Demikian juga di antara syirik kecil secara lafaz adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Maka demikian juga dalam bab ini, terkadang manusia terlepas dia sadar atau tidak sadar seringkali menghina yang namanya waktu. Seperti dia mengatakan, hari ini sangat panas, atau hujan ini menjadikan rezekiku seret, dan lain sebagainya. Maka dibahas oleh para ulama permasalahan ini, apakah dia termasuk kesyirikan, dan jika memang dia kesyirikan, apakah kesyirikan itu menjadi syirik besar ataukah menjadi syirik kecil. Maka perlu kita mempelajari secara rinci permasalahan seperti ini, dan dijelaskan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu dia memberikan judul Man sabbad dahra, barang siapa yang mencela ad-dahra. Ad-dahra di dalam bahasa Arab bermakna waktu atau zaman. Bisa bermakna waktu yang abadi, ya, selamanya, atau bisa juga bermakna waktu yang tawil, waktu yang panjang, ya, atau juga bisa bermakna 1 tahun, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan tidaklah yang mencelakakan kita, yang menghancurkan kita kecuali waktu itu sendiri. Jadi waktu yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Kalimat ad-dahri maknanya adalah waktu yang panjang. Ya. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man shama ramadhana fa atbahu sana sittata min Syawal. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan fa atbahu, maka dia mengiringinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Maka dia itu seperti puasa setahun. Jadi makna ad-dahr bisa memiliki makna setahun. Al-muhim, yang penting, makna ad-dahr adalah waktu atau az-zaman. Dia menghina zaman itu adalah zaman yang sangat jelek. Nah, maka contoh demikian termasuk menghina waktu. Tadi sudah dijelaskan kenapa menghina waktu termasuk bentuk kesyirikan, karena dikhawatirkan ya dia menghina Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya Allah lah yang menciptakan waktu. Kemudian mu'allif rahimahullah dengan tegas mengatakan faqad azallah, maka sungguh orang yang menghina waktu itu mengganggu Allah. Yang dimaksud dengan mengganggu Allah, menyakiti Allah, adalah bahwasanya Allah membenci hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Bukan berarti Allah terganggu, kemudian Allah celaka dan mendapatkan mudarat dari gangguan hambanya. Tidak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang terganggu dengan perbuatan-perbuatan hambanya atau perkataan-perkataan mereka. Akan tetapi perkataan, perbuatan yang mengganggu Allah tidak membuat Allah celaka, tidak memudaratkan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala la yadurruhu syai'un. Allah tidak dicelakai oleh sesuatu pun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu
la'anahum fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasul-Nya, maka dia telah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ada hamba yang menyakiti Allah, tetapi gangguan mereka kepada Allah tidak bisa memudaratkan Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berjual beli, orang-orang yang menukar kekufuran dengan iman, maka hal tersebut tidak membuat mereka itu mencelakai Allah. Meskipun engkau kufur, ya, Allah tidak akan celaka. Ya, la yadurullah syai'an, Allah tidak dicelakai oleh sesuatu pun, walahum adzabun alim, ya, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menimpa mara bahaya sedikit pun kepadaku, fatadurruni, sehingga engkau bisa membahayakanku. Jadi yang dimaksud dengan perkataan faqad azallah, ya, ini maksudnya adalah harus dibedakan antara al-idza dengan ad-darar. Ad-darar ini memberikan mudarat, memberikan kecelakaan. Adapun idza, al-adza artinya mengganggu. Bisa saja seorang hamba mengganggu Allah, mengganggu Rasul-Nya, tetapi gangguan tersebut sama sekali tidak memudaratkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sisi kenapa orang yang menghina waktu, ya, ini tidak boleh atau termasuk mengganggu Allah, karena menghina waktu arahnya, tujuannya adalah dia menghina Allah. Karena sesungguhnya dialah Allah yang mengatur waktu itu sendiri, yang memiliki kudrah, yang memiliki qada, takdirnya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, atau sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci seorang hamba, atau sesuatu yang dicintai oleh seorang hamba. Semuanya Allah yang mengatur, bukan waktu itu sendiri. Adapun waktu, sesungguhnya dia hanyalah zaman dan waktu terjadinya sesuatu, bukan zat yang mengatur baik dan buruk atau kejadian seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar. Dialah yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, bergantian, liman arada an yadhakkara aw arada syakura. Siang dan malam itu sebagai tempat, sebagai wadah bergulirnya perbuatan hamba bagi orang yang ingin berzikir kepada Allah, bagi orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Jadi bukan waktu itu sendiri yang menciptakan kesempitan seorang hamba, yang menjadikan kemudaratan seorang hamba sehingga seorang hamba mengalami sesuatu yang dia benci.
Maka tidak boleh kita menghina waktu. Permasalahan ini oleh para ulama diperinci. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana hukum menghina waktu. Maka dia membagi menghina waktu terbagi menjadi 3 kondisi, 3 keadaan. Kondisi yang pertama, bahwasanya dia menghina waktu, mengatakan waktu ini jelek atau yang semisalnya, bukan bermakna menghina, melainkan makna khobar alias mengabarkan. Dan ini bukan penghinaan terhadap waktu itu sendiri. Maka dalam masalah ini beliau menegaskan boleh. Seperti dia ingin menjelaskan, seseorang ingin menjelaskan kepada temannya atau kepada manusia yang lain tentang kondisinya, ya. Misalkan cuaca pada hari ini sangat buruk, ya. Sehingga kita harus hati-hati, harus berikhtiar begini dan begitu. Dia tidak bermakna menghina waktu. Ini maknanya adalah khobar. Dan Allah yang mengetahui hatinya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amal tergantung kepada niatnya. Dan ini bermakna khobar. Maka jika ini yang terjadi, beliau menegaskan ini boleh. Karena para nabi juga, di antara Nabi Lut, ya, alaihi salatu wassalam, Allah abadikan perkataan di dalam Al-Quran. Dia mengatakan hadza yaumun asib, ya, ini adalah hari yang sulit, ya. Ini bukan berarti Nabi menghina hari tersebut merupakan hari yang sulit, yang menyulitkan, bukan. Ini hanya kabar saja. Dia mengabarkan hari ini sulit, ya, tapi bukan bermakna mencela waktu. Kondisi yang kedua, mencela waktu dengan meyakini bahwasanya waktu itu sebagai fa'il, waktu itu sebagai pencipta, pencipta dari kesulitannya. Misalkan dia celaka, ya, dia kecelakaan, maka dia mengatakan hari Jumat ini Jumat yang buruk. Aku celaka dijadikan oleh hari Jumat itu, ya. Maka ini penghinaan kepada waktu. Seakan dia meyakini dengan mencela waktu tersebut bahwasanya waktu itulah yang Allah yang menciptakannya, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, ketika seorang itu menghina waktu, bisa menggiring dia meyakini bahwasanya waktu itulah yang menjadikan perubahan dari buruk menjadi baik, jadi baik menjadi buruk. Maka ini dia masuk kepada syirik besar. Adapun yang ketiga, kondisi yang ketiga,
Jika seseorang menghina waktu, dia tidak sama sekali mengiktiqadkan, dia tidak sama sekali meyakini bahwasanya waktu itulah yang melakukan perubahan dari perkara-perkara seorang hamba, akan tetapi dia yakin Allah yang mengatur perbuatan hamba, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, Allah yang merubah suatu keadaan yang menjadi baik dan menjadi buruk. Adapun waktu hanya wasilah saja, hanya media saja, maka hal ini dia jatuh kepada sesuatu yang haram. Dia jatuh kepada sesuatu yang haram, tidak masuk kepada syirik besar. Tetap terlarang, tapi susunan dosanya lebih ringan daripada yang sebelumnya. Tetap haram. Meskipun sebagian para ulama, di antaranya Syekh Fauzan mengatakan poin yang ketiga ini masuk ke dalam syirik kecil, yaitu syirik secara lafaz. Karena definisi syirik kecil, di antara definisi syirik kecil adalah suatu amalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan perkataan ini menghina waktu bisa saja mengantarkan dia kepada keyakinan bahwasanya waktu itu yang melakukan keburukan. Jadi di sini letak kesyirikan, harus diperinci agar kita tidak salah menempatkan permasalahan. Barang siapa yang mencela waktu, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan ini, mu'allif rahimahullah membawakan dalil untuk menguatkan judul yang ada pada kitab tersebut, dan dia membawakan dua buah dalil. Dalil yang pertama diambil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Kita lihat di dalam kitab tersebut, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Wa qalu, dan mereka berkata, tidaklah dia itu kecuali kehidupan saja, kehidupan dunia. Kita mati dan kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidaklah yang mencelakai, yang menghancurkan kita semua kecuali waktu itu sendiri. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang kafir, yaitu orang-orang ad-dahriyah, orang kafir Quraisy ad-dahriyah, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari orang-orang musyrikin Arab, mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, dengan mengatakan bahwasanya kita ini hidup, kita ini mati, berjalan begitu saja. Waktulah yang menjadikan itu semuanya. Kita hancur, dihancurkan oleh waktu. Dan tidak mungkin, Allah mengulang kembali. Kalau sudah mati ya sudah, ngapain harus dibangkitkan lagi? Begitu kira-kira pemahaman mereka. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini, wa ma hum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Dan tidaklah mereka itu berkata demikian bukan dari sisi ilmu. Jadi mereka berkata demikian bukan karena ilmu, inhum illa yazunnun, melainkan mereka ini hanya mengira-ngira. Artinya perkataan mereka bukan didasari dengan ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hari kebangkitan,
dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah, ya. Karena poin yang pertama, bahwasanya mereka orang Arab dahulu meyakini bahwasanya tidak mungkin adanya hari kebangkitan. Tidak mungkin adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena mereka dengan akal mereka berpikir bahwasanya jasad-jasad mereka telah lumat, telah hancur, ya, telah hilang bahkan. Maka buat apa dikembalikan yang sudah hilang tersebut? Ini diantara keyakinan mereka. Dia tidak percaya bahwasanya Allah akan membangkitkan lagi. Ngapain dibangkitkan? Ya, karena waktu sudah berjalan. Jadi yang menjadikan perubahan-perubahan ini adalah waktu. Ini diantara keyakinan mereka dalam rangka menolak hari kebangkitan. Maka jamaah sekalian, kita menjawab permasalahan ini. Yang pertama kita jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang tadinya tidak ada, menjadikan ada yang tadinya tidak ada pada awal kesempatan, artinya pada awal pertama kali. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menciptakan kembali yang kedua. Harusnya seperti itu cara berpikirnya. Jika kita tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian Allah ingin membangkitkan di hari yaumul akhir, hari kebangkitan, maka ini sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tadinya tidak ada saja menjadi ada, Allah mampu. Maka Allah lebih mampu lagi menjadikan sesuatu yang dulunya pernah ada dikembalikan saja. Tentu cara berpikir seperti ini membuat kita yakin bahwasanya Allah mampu membangkitkan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ar-Rum untuk membantah mereka, huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah yabda'ul khalqa, melakukan awal penciptaan, yang menciptakan awal. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia mengulang lagi, artinya dibangkitkan, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adanya hari kebangkitan merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang fitrah bagi akal yang sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang hamba suatu kelaziman secara akal, karena ini berarti Allah tidak menciptakan manusia itu dengan sia-sia. Kalaulah manusia itu diciptakan hanya bersenda gurau saja, mungkin sudah selesai ketika dia meninggal. Tetapi ketika adanya hari kebangkitan, justru ya, ini sebuah kelaziman, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memintai pertanggunganjawab kehidupan kedua setelah dia kehidupan di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatsan, apakah kalian mengira bahwasanya kami telah menciptakan kalian itu abatsan, bersenda gurau, main-main, wa innakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian kepada kami tidak dikembalikan. Ini pertanyaan yang bermakna inkari, mengingkari bahwasanya engkau akan dikembalikan kepada Allah, akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawab. Jadi siapa yang mengatur ini semua? Allah Rabbul Alamin,
bukan ad-dahru, bukan waktu itu sendiri. Ya, ini dalil yang menguatkan bahwasanya waktu tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran yang pertama, menetapkan adanya hari kebangkitan. Karena Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan-perbuatan orang kafir ad-dahriyah pada zaman musyrikin Arab dulu yang mereka berdalil dengan waktu untuk menolak hari kebangkitan. Allah membantahnya dalam Al-Qur'an. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya kita wajib menetapkan adanya hari kebangkitan dan membantah orang yang mengingkarinya. Ya, ada di zaman sekarang, ya, akan berkembang pemahaman ini, ya, bahwasanya terjadinya alam semesta, hancurnya alam semesta dengan berjalannya waktu miliaran tahun, ya, diberikan teori, ya, entahlah apa namanya, teori Big Bang lah, teori lubang hitam lah, ya, black hole dan seterusnya, sehingga nanti alam semesta hancur begitu saja. Apakah ini keyakinan orang beriman? Ya, padahal mereka mendapatkan Nobel penghargaan, orang cerdas, ya, maka tidak ada iman di dalam hati mereka. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani adanya hari kebangkitan. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, dari ayat ini, dari ayat Al-Jathiyah ayat 24, celaan terhadap orang yang menisbatkan kejadian kepada waktu. Dalam ayat ini Allah mencela, "Wa ma hum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun," itu cuma kira-kira mereka saja. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala merendahkan mereka, menghina mereka, ya, menjatuhkan hujah mereka bagi orang yang menisbatkan suatu kejadian kepada waktu. Gara-gara waktu, ya, ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, anna man nafa syai'an fahuwa matalibun bid-dalil ala nafihi kal musbit. Bahwasanya orang yang menolak, menafikan sesuatu, maka baginya dituntut adanya dalil seperti orang yang menetapkan. Maksudnya, ketika dia menolak tidak ada kebangkitan, maka baginya harus dituntut, mana dalilnya engkau mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Maka dalil yang banyak sekali, ya, bahwasanya Allah membangkitkan hambanya di yaumil akhir nanti. Ada hari kebangkitan, ya, ada hari pembalasan, ya, semuanya tersebar di dalam dalil-dalil yang kuat. Kemudian yang terakhir, bahwasanya zon, persangkaan, tidak dijadikan sandaran di dalam mengambil dalil dalam masalah akidah. Bahwasanya persangkaan tidak boleh dijadiin sandaran di dalam mengambil dalil, ya, terutama dalam masalah akidah. Karena dalam masalah akidah sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh hanya prasangka, perasaan, ya, harus dengan ilmu.
Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini dimaksud dengan ilmu, bukan persangkaan-persangkaan seseorang, ya. Maka mereka dibantah, wa ma hum bidzalika min ilmin wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya persangkaan, dan persangkaan mereka tidak diterima di sisi Allah, ya. Meskipun mereka berhujjah dengan teori, ya, untuk menolak hari kebangkitan, ya. Ini dalil yang pertama yang beliau mu'allif rahimahullah bawakan. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini termasuk hadis qudsi, ya. Nabi meriwayatkan hadis ini dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah? Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Ya, jadi ada tambahan biyadi al-amru. Situ tidak ada tambahan. Para ulama hadisnya dilengkapi. Wa ana ad-dahru biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menggangguku. Yasubbud dahra, yang membuat gangguan tersebut adalah manusia tersebut mencela waktu. Jadi mencela waktu membuat Allah terganggu. Dan yang dimaksud dengan Allah terganggu adalah Allah membencinya. Allah tidak senang dari perbuatan tersebut. Ya, seperti perkataan kita, aku terganggu dengan kehadiranmu. Jadi maksudnya adalah aku enggak ingin engkau datang, gitu. Wa ana dahru, dan aku adalah ad-dahru. Biyadil amru, dan di tanganku suatu perkara. Uqallibul laila wan nahara, akulah yang membolak-balikan malam menjadi siang. Dan di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la tasubbud dahra fa ini ana dahru. Janganlah kalian mencela waktu, karena sesungguhnya aku adalah ad-dahru. Dalam hadis yang lain, la yaqul ibnu Adam, janganlah ibnu Adam mengatakan ya khaybatad dahr. Ya khaybatad dahr adalah hinaan kepada waktu. Waktu yang jelek misalnya. Dihina waktu tersebut, fa ini ana dahru, karena sesungguhnya aku adalah ad-dahru, kata Allah. Ursilul laila wan nahar, aku yang mengutus malam dan siang. Fa idza syi'tu, jika aku ingin, faqabattuhuma, aku akan genggam keduanya, malam dan siang tersebut. Jamaah sekalian, dalam hadis ini, hadis qudsi ini sangat tegas dan sangat jelas larangan mencela waktu. Dan ini termasuk perbuatan yang haram, seringan-ringannya keadaan perbuatan yang haram. Karena hukum asal dari larangan adalah sesuatu yang haram. Allah melarang la tasubbud dahra, jangan engkau mencela waktu.
Jika sampai di situ saja kita berhenti, sudah cukup. Ini menjadi larangan buat kita untuk menghina waktu. Tapi perincian-perinciannya sudah saya jelaskan di awal tadi. Maka menyikapi hadis ini, yang wajib bagi seorang muslim, sikapnya bagaimana terhadap waktu yang kadang-kadang menyempitkan kita, yang mungkin ada kejadian yang membuat kita sedih, membuat kita tidak enak di waktu tersebut. Maka yang wajib bagi seorang mukmin, bahwasanya apabila dia ditimpa musibah, yang musibah tersebut membuat dia sempit, musibah tersebut yang membuat dia benci, ya, maka seyogianya dia mengambil ibrah, an ya'tabiru, dia berfikir, ya, muhasabah, ya, dia berfikir bahwasanya ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan keburukan kepada kita, karena dinisbatkan kepada kita itu adalah kesedihan. Meskipun takdir Allah tidak ada yang buruk, karena tentu ada hikmah semuanya. Dan Allah menciptakan kesedihan bagi kita, keburukan bagi kita, tidaklah sia-sia. Pasti ada hikmah di baliknya. Dan sebab dari keburukan itu, sebab dari musibah itu tidak lain adalah karena dosa dari manusia itu sendiri. Karena maksiat yang dia lakukan sehingga menimpa kesulitan baginya. Maka sikap seorang mukmin, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas musibah tersebut. Dan dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dia melemparkan perkataan melalui lisannya hinaan terhadap waktu. Ini yang wajib baginya. Dia tahan lisannya untuk tidak mencela waktu, mencela hari, mencela bulan, mencela tahun atau waktu secara umum. Ya, seakan-akan dia marah kepada waktu, dan waktu itulah yang menyebabkan musibah tersebut. Ya, maka ini sikap yang harus, ya, dipahami oleh seorang mukmin. Dan permasalahan berikutnya di dalam hadis tersebut dikatakan wa ana dahru, dan aku adalah ad-dahru. Yang dimaksud dengan ana dahru, para ulama menafsirkan huwa alladhi yakhluqu yudabbirul hawadits fi hadzal zaman. Dialah yang menciptakan dan yang mengatur kejadian-kejadian di waktu tersebut. Bukan memiliki makna bahwasanya Allah memiliki nama ad-dahru, bukan. Sebagaimana sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah yang terkenal dengan mazhab Zahiriyah apa adanya, maka dia mengatakan di antara nama Allah adalah ad-dahru. Maka ini dibantah oleh para ulama yang lain, ya. Yang benar adalah yang dimaksud dengan ad-dahru adalah aku yang mengatur ad-dahru itu. Dari mana kita ambil tafsir ini? Dari hadis berikutnya. Karena memang hadis menafsirkan hadis yang lain. Karena dalam hadis tersebut lanjutannya adalah uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan, ya, malam dan siang. Ya, jadi barang siapa yang menganggap atau mengambil pelajaran atau istinbat hukum dengan dalil ini bahwasanya Allah memiliki nama ad-dahru, maka ini dia telah berlebihan. Ya, dia telah berlebihan. Kemudian jamaah sekalian, dari hadis ini terkumpul beberapa hukum. Yang pertama, sangat jelas larangan tersebut menjadikan hukum
kepada kaum muslimin atau kaum mukminin tentang haramnya mencela waktu. Haramnya mencela waktu. Ini jika dia memiliki makna mencela, berbeda dengan makna al-khabar. Berbeda makna khabar dengan makna mencela. Yang kedua, bahwasanya waktu itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah makhluk. Berarti dia tidak boleh menyamai kedudukan Khaliq. Karena hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan makhluk. Berikutnya yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, yaitu wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Wajib kita beriman kepada qada dan qadar, atau beriman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir harus meliputi 4 hal. Seseorang dikatakan beriman kepada takdir, ya, meliputi 4 hal. Yang pertama, al-khalqu, bahwasanya apa yang terjadi, baik itu musibah maupun kejadian apapun, dia harus meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan kejadian itu, al-khalqu. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Al-kitabah ini maksudnya adalah bahwa kejadian itu sekecil apapun menimpa dia sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tidak mungkin meleset dari tulisan itu. Yang ketiga, al-iradah. Al-iradah sudah diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menciptakannya, bahwa itu adalah penciptaan dari Allah. Kemudian al-kitabah dan al-iradah. Al-iradah ini Allah telah menghendakinya. Satu lagi, ada yang ingat? Al-kitabah, al-khalqu, al-iradah. Ada satu lagi saya lupa, nanti saya akan jelaskan di kemudian hari, ya. Jadi ini makna beriman kepada takdir. Jadi contohnya misalkan kita ini sakit, maka sakit kita harus yakin ini takdir dari Allah. Apa maksud beriman kepada takdir kepada Allah? Bahwa sakitnya kita sudah Allah yang menciptakan. Yang kedua, sakitnya kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan sakitnya kita karena kehendak dari Allah. Ya, kehendak dari Allah. Tidak mungkin lepas dari kehendak Allah. Ya, itu wajib kita beriman dari hadis ini, beriman kepada takdir. Baik takdir yang baik menurut kita maupun takdir yang buruk menurut kita. Kemudian dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran penyebutan aza lillah, bahwasanya Allah terganggu. Ya, jangan kita mengatakan dalam hati kita berarti Allah seperti makhluk terganggu. Tidak demikian. Ya. Kewajiban kita adalah meyakini apa yang Allah kabarkan. Ketika Allah mengatakan dia terganggu, maka kita tetapkan, karena memang Al-Quran mengatakan demikian, Allah terganggu. Tetapi kita harus pahami, terganggunya Allah tidak seperti terganggunya manusia. Karena kegangguan yang ada pada makhluk kepada manusia akan membuat dia mudarat, akan membuat dia tersakiti. Adapun Allah tidak demikian. Ya, adapun Allah terganggu maknanya adalah bahwa Allah itu membenci perbuatan tersebut, tidak memudaratkan Allah atas gangguan-gangguan dari seorang hamba atau hamba
yang lainnya. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, kadang-kadang kita mencela waktu tanpa bermaksud di hati kita. Ya, terkadang kita mencela waktu di mana kita mencelanya tidak bermaksud. Ya, tidak bermaksud. Maka ini dikhawatirkan kita terjerumus kepada syirik secara lafaz. Syirik secara lafaz. Karena memang syirik kecil terbagi dua. Syirik kecil terbagi dua sebagaimana sudah kita jelaskan. Syirik kecil bentuknya ada dua. Pertama, syirik secara zahir, ya, dan syirik secara tidak nampak. Ya. Yang zahir bisa berupa lisan, bisa berupa perbuatan. Ya. Perbuatan contohnya pakai jimat, ya, maka syirik kecil, ya, jika dia menjadikan jimat itu sebagai sebab, bukan sebagai pencipta. Contoh lisan, ya, seperti bersumpah kepada selain Allah, ya, atau kufur nikmat, ya, kufur nikmat juga termasuk, ya, syirik kecil. Dan syirik dalam masalah batin, contohnya adalah ar-riya. Yang dikhawatirkan ini termasuk syirik kecil dari sisi lisan, dari sisi lidah. Kita menghina meskipun kita tidak bermaksud. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Seyogianya bagi kita adalah meninggalkan perkataan atau menahan lisan kita untuk mencela waktu. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan bab ini, yaitu bab man sabbad dahra, barang siapa yang mencela waktu, maka sungguh dia telah menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.